mengandung arus stabilitas tenaga, tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam transistor di mana berdasarkan arus inputnya, BJ-nya atau inputnya PET memberikan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Bagian transistor PNP yang pertama ada emitter. Emitter bagian ini pada transistor PNP merupakan sumber dari arus utama. Emitter biasanya terbuat dari bahan semikonduktor tipe P positif yang berarti memiliki kelebihan berupa muatan positif. Ketika tegangan diberikan pada emitter, lubang ini mengalir ke arah base. Kemudian ada base. Base adalah bagian yang mengendalikan aliran arus antara emitter dan kolektor. Pada transistor PNP, base terbuat dari bahan semikonduktor tipe N atau negatif, sehingga memiliki elektron berlebih. Ketika tegangan diberikan pada base, elektron ini berdifusi ke dalam region base dari emitter. Kemudian juga ada kolektor. Kolektor mengumpulkan arus yang mengalir dari emitter melalui base. Pada transistor PNP, kolektor terbuat dari bahan semikonduktor tipe P atau positif, sehingga menarik pembukaan muatan yang datang dari emitter melalui base. Arus yang dikumpulkan oleh kolektor adalah hasil dari penggabungan arus total dari emitter dengan arus elektron dari base. Kesimpulannya, transistor PNP memiliki 3 bagian, yaitu emitter digunakan untuk mengeluarkan arus, base untuk mengendalikan arus, kolektor untuk mengumpulkan arus, dan transistor PNP aliran arus mengalir dari emitter ke kolektor melalui base. Di sini ada tipe transistor PNP. Yang pertama ada transistor bipolar junction atau BJT. Transistor PNP BJT adalah BC557, BC558, dan BC559. Transistor ini sering digunakan dalam aplikasi daya kecil hingga sedang seperti pembuat sinyal audio dan aplikasi sistem. Berikutnya adalah transistor dan recon. Contoh transistor PNP dan recon adalah TIP127, TIP42, dan TGE2955. Transistor dan recon memiliki gain yang tinggi dan sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pemakaian sinyal yang besar. Yang ketiga adalah transistor dan ringtone array. Contoh dari transistor PNP dan ringtone array adalah ULN2803A dan CPIC 6B595. Transistor dan ringtone array menggabungkan beberapa transistor dan ringtone dalam satu paket yang digunakan dalam aplikasi seperti pengendalian motor, pengendalian relay, dan pengendalian kecepatan. Selanjutnya ada bias transistor PNP. Bias maju terjadi ketika tegangan positif diberikan pada terminal base transistor PNP. Arus dapat mengalir dari emitter ke kolektor melalui base. Ini memungkinkan transistor untuk mengalirkan arus dengan efektif dalam keadaan bias maju. Kemudian ada bias mundur terjadi saat tegangan negatif diberikan pada terminal base transistor PNP. Aliran arus antara emitter dan kolektor menjadi terhambat atau bahkan terputus sama sekali. Ini menghasilkan kondisi di mana transistor beroperasi dalam mode non-konduktif atau hampir non-konduktif. Jadi kesimpulannya bias maju yaitu ketika base positif transistor PNP mengalirkan arus dari emitter ke kolektor. Bias mundur yaitu ketika base negatif transistor PNP tidak mengalirkan arus dari emitter ke kolektor. Selanjutnya ada dengan transistor PNP. Yang pertama, sinkronisasi dengan logika TTL. Transistor PNP memiliki karakteristik sinkronisasi yang baik dengan logika TTL atau transistor logik, sehingga sering digunakan dalam rangkaian logika digital. Yang kedua, mudah digunakan dalam pull up configuration. Dalam konfigurasi pull up, transistor PNP sering digunakan karena harus mengalir dari emitter ke basis, memungkinkan sinyal logika untuk menarik basis ke bawah untuk mengaktifkan transistor. Yang ketiga, tahan terhadap noise. Karena mode kerja yang lebih rileks, transistor PNP cenderung lebih tahan terhadap noise dibandingkan transistor NPN dalam beberapa aplikasi. Kekurangan transistor PNP: 1. Transistor NPN, terutama dalam aplikasi yang memerlukan switching status, tegangan speed lebih besar. Pada umumnya, tegangan speed atau PPM pada transistor PNP lebih besar dibandingkan dengan transistor NPN yang dapat mengakibatkan penurunan efisiensi
dalam beberapa rangkaian daya. Yang ketiga, ketersediaan lebih terbatas. Meskipun transfer PNP masih sering digunakan secara luas, ketersediaannya mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan transfer MPN, terutama untuk memperoleh dengan kecepatan tinggi. Di sini ada konfigurasi taman. Yang pertama itu ada konfigurasi taman emitter. Konfigurasi umum di mana emitter transistor terhubung ke ground dan diberi tegangan input dan output diambil dari kolektor. Dalam konfigurasi ini, sinyal input diterapkan pada base dan sinyal output diambil dari kolektor. Yang kedua ada konfigurasi common base. Dalam konfigurasi ini, base transistor terhubung ke ground, emitter diberi tegangan input dan output diambil dari kolektor. Yang ketiga ada konfigurasi common kolektor. Pada konfigurasi ini, kolektor transistor terhubung ke ground. Base diberi tegangan input dan output diberi dari emitter. Ini contoh rangkaian koneksi taman base menggunakan template. Berikut contoh koneksi taman emitter menggunakan PNP. Berikut adalah rangkaian koneksi kolektor menggunakan PNP. Ini contoh pengoperasian transistor PNP. Nah, penjelasannya. Tegangan FEE memberikan potensi positif pada emitter yang menolak lubang pada material tipe P, dan lubang ini melintasi persimpangan emitter basis untuk mencapai daerah basis. Di sana, persentase lubang yang bergabung kembali dengan elektron bebas di wilayah N sangat rendah. Ini memberikan arus yang sangat rendah yang merupakan arus basis IB. Lubang-lubang yang tersisa melintasi persimpangan kolektor basis merupakan IC arus kolektor yang merupakan arus lubang. Ketika lubang mencapai terminal kolektor, elektron dari terminal negatif baterai mengisi ruang di kolektor. Aliran ini perlahan meningkat dan arus minoritas elektron mengalir melalui emitter, di mana setiap elektron yang memasuki terminal positif FEE digantikan oleh lubang dengan bergerak menuju persimpangan emitter. Ini merupakan IE arus emitter. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa pertama, konduksi pada transistor PNP terjadi melalui lubang. Kedua, arus kolektor sedikit lebih kecil dari arus emitter. Ketiga, kenaikan atau penurunan arus emitter mempengaruhi arus kolektor. Ini adalah contoh dari daerah kerja transistor. Dan berikutnya kurva karakteristik transistor PNP. Kurva karakteristik input pada transistor PNP menunjukkan hubungan antara arus basis IB dan tegangan basis emitter atau VBE. Ketika tegangan basis emitternya positif, arus basis meningkatkan secara eksponensial sesuai dengan hukum emitter follower. Namun ketika tegangan basis emitternya negatif, arus basis menjadi sangat kecil atau hampir nol. Selanjutnya, kurva karakteristik transistor PNP. Dalam kurva karakteristik input terdapat dua wilayah utama. Yang pertama wilayah aktif. Di sini arus basis meningkat secara eksponensial dengan peningkatan tegangan basis emitternya. Ini menunjukkan bahwa transistor berada dalam kondisi aktif dan dapat digunakan untuk penguatan sinyal. Yang kedua wilayah cutoff. Ketika tegangan basis emitternya negatif, arus basis transistor menjadi sangat kecil atau hampir nol. Transistor berada dalam kondisi mati atau tidak aktif, dan tidak ada arus yang mengalir dari emitter ke kolektor. Kurva karakteristik input membantu dalam menentukan titik operasi transistor dan memahami batasan operasinya dalam aplikasi tertentu. Berikut contoh kurva karakteristik input. Kurva karakteristik transistor PNP yaitu karakteristik output transistor PNP menunjukkan hubungan antara arus kolektor IC dan dengan kolektor emitternya atau VCE. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana transistor PNP merespon perubahan tegangan dan arus pada terminal kolektor dan emitternya. Lalu ada kurva karakteristik transistor PNP. Secara umum, kurva karakteristik output transistor PNP memiliki dua wilayah utama. Satu wilayah aktif. Di wilayah ini transistor beroperasi sebagai penguat ketika tegangan kolektor emitternya atau VCE positif dan arus IC
arus IC kolektor meningkat sesuai dengan hukum penguatan transistor. Pada saat yang sama, tegangan kolektor emitornya cukup rendah, wilayah jenuh. Ketika tegangan kolektor emitornya atau VCE mendekati 0, transistor memasuki wilayah jenuh. Di sini, arus kolektor IC mencapai maksimum dan tidak responsif lagi terhadap peningkatan tegangan kolektor emitornya. Lalu karakteristik output transistor PNP membantu dalam merancang dan memahami kinerja transistor dalam aplikasi pengolah dan saklar. Berikut ini adalah karakteristik outputnya. Ketika karakteristik keluaran transistor dipertimbangkan, kurvanya terlihat seperti yang di bawah ini untuk nilai masukan yang berbeda. Di sini ada parameter transistor PNP. Parameter transistor PNP yang pertama ada AFE atau bis, yaitu gain arus penguatan DC. Yang kedua ada VBE, tegangan resistisi emitornya. Yang ketiga ada VCE, tegangan kolektor emitornya. Yang keempat ada IC max, yaitu arus kolektor maksimum. Yang kelima ada CD, daya dispansi maksimum. Yang keenam ada FT, frekuensi transisi. Yang ketujuh ada kapasitansi output basis. Yang kedelapan ada CIB, kapasitansi input. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Karnaska Adriano. nama saya Emi Lorasari, Nama saya Muhammad Dinur Cahyo. Nama saya Natharus Putra-Mandi. saya Sulistiani Nuraini, Nama saya Wali Chandra Kusuma. dan berikut adalah jawaban yang sudah kami dapatkan. Tekan sayang. Nggak mau. Fuck you. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal. Alat apa yang biasanya menggunakan transistor PNP? Baik, yang pertama ada amplifier audio, yang kedua ada inverter, yang ketiga ada regulator tegangan, yang keempat ada saklar elektronik, yang kelima ada sensor suhu, dan yang terakhir ada sirkuit logika. Ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dava. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja kabel emitter PNP dan alat elektronika apa yang memungkinkan menggunakan ini? Jawabannya, prinsip kerja transistor PNP adalah sebagian arus dari emitter dilewatkan ke basis dan sebagian besar baginya diteruskan ke kolektor. Transistor PNP memiliki tegangan bias positif pada kaki basis dan akan mengalirkan arus apabila tegangan mengenai kaki basis berada pada tingkat positif. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adnan, yaitu TTL itu apa dan fungsinya apa? Jawabannya adalah TTL atau transistor logic adalah kelas sirkuit digital yang dibangun dari transistor dan resistor. Fungsi logika dalam TTL dilakukan oleh transistor seperti R, NOR, dan NAND, dan lain-lainnya. TTL digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komputer, kontrol industri, peralatan dan instrumentasi tes, synthesizer, dan lain-lain. Kemudian fungsi TTL antara lain memperkuat sinyal listrik yang digunakan untuk mewakili nilai biner 0 dan 1. Kemudian sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, mengontrol aliran arus dalam suatu rangkaian. Kedua, stabilisasi tegangan, menstabilkan arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Kemudian modulasi sinyal, mengubah sinyal satu jenis menjadi sinyal lainnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Dela. Bagaimana parameter VB di transistor PNP berkaitan dengan tegangan basis yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor? Jadi parameter VB dalam transistor PNP berhubungan dengan tegangan pintu basis yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor melalui prinsipnya. Transistor PNP beroperasi pada daerah jenuh dan daerah cutoff. Untuk mengaktifkan transistor PNP pada pintu basis atau VB harus berada di daerah yang jenuh yang dapat diperoleh dengan penentuan tegangan VB pada rangkaian pada basisnya. Pada transistor PNP, ketika tegangan basis berada di daerah jenuh, transistor akan menggunakan kolektor arus atau IC yang sebesar tegangan VBE atau sebesar VCE 1.
ketika dengan pintu basis berada di daerah cut-off, transistor akan tidak menghasilkan langsung kolektor dan dengan PCE akan sama dengan 0 atau V1 sama dengan 0,2 volt. Fungsi transistor PNP adalah untuk mengatur aliran arus emitter kolektor, switch on atau off. Dalam praktikum, transistor PNP dapat digunakan pada aliran arus pada PN inverter. Contohnya pada 2N3055 yang menggunakan arus kontraflow. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Pertanyaannya, tipe transistor apa yang cocok untuk penguat sinyal radio? Jawabannya, NPN dan PNP cocok untuk penguat sinyal radio. Namun di pasaran kita banyak menemukan transistor NPN, sehingga penguat sinyal radio biasanya menggunakan transistor NPN. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dara. Pertanyaannya, bagaimana transistor PNP dapat digunakan dalam penguat sinyal? Menurut pendapat kelompok kami, transistor PNP dapat digunakan dalam penguat sinyal radio dengan cara yang berbeda dari transistor NPN. Transistor PNP memiliki lapisan P positif pada bagian menengahnya, diapit oleh dua lapisan N negatif. Dalam rangkaian penguat sinyal radio, transistor PNP dapat digunakan sebagai saklar dari pada rangkaian elektronik yang membutuhkan daya tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan Nisa. Pertanyaannya adalah jenis transistor apa yang biasanya digunakan pada bias transistor PNP? Jawabannya, jenis transistor yang biasanya digunakan pada bias transistor PNP adalah transistor bipolar yang memiliki dua jenis, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Transistor bipolar dibedakan menjadi dua jenis karena cara kerjanya berbeda. Transistor PNP memiliki lapisan positif pada bagian tengahnya, diapit oleh dua lapisan negatif. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu. Apakah transistor PNP bisa digunakan untuk membuat rangkaian flip-flop dan contohkan rangkaiannya? Transistor PNP bisa digunakan untuk membuat rangkaian flip-flop. Berikut rangkaiannya. Jadi di rangkaian ini transistor PNP berfungsi sebagai penguat biasa. Dengan di sini kolektornya itu ketemu langsung dengan negatif dari nilai 12 volt atau sumber tegangannya. Lalu emiternya nanti ketemu dengan plus VCC berarti plus VCC. Lalu di sini sama saja dua transistor ini ketemu kakinya sama semua, soalnya itu kan selang-seling gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.